Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, adakah Bapak Ibu yang merasa hati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Haleluya. Kalau bahasa kerennya anak-anak zaman sekarang ya dikatakan bahwa perasaannya sedang galau. Kalau zaman dulu perasaan hatinya sedang gundah gulana. Haleluya. Tentunya yang menyebabkan perasaan galau, gundah gulana itu banyak hal. Dan tentunya pastinya dengan segala pergumulan yang seringkali ada dalam kehidupan kita, itu membuat kita seperti dalam kondisi sikap hati yang seperti itu. Oleh sebab itu, apakah itu ada di tengah zaman sekarang saja? Ternyata tidak. Ya, kalau kita baca dan merenungkan dari zaman pemazmur, dia juga sudah menghadapi hal yang sama dengan saudara. Dia mengalami keadaan gundah gulana, dia galau, saudara. Mari kita lihat sama-sama pemazmur pasal yang ke-42. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, di situ dikatakan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ternyata kalau kita melihat dari kitab pemazmur ini, pemazmur juga mengungkapkan dia pernah ada di posisi saudara dan saya, yaitu mengalami kegalauan, mengalami gundah gulana. Bahkan firman Tuhan berkata kalau bahasa psikologisnya ini sudah cenderung stres sampai depresi, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi kalau kita melihat ayat yang terakhir dari yang kita baca tadi, ayat yang ke-6, bagaimana dia kembalikan semuanya kepada Raja kita. Sebab dia tahu segala sesuatunya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Rajanya yang juga adalah Raja saudara dan saya tetap pegang kendali asal kita selalu beriman kepadanya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, ada bagian Tuhan, ada bagian saudara dan saya kalau hari ini kita menghadapi kegalauan atau hati yang gundah gulana. Bagaimana caranya? Yang pertama, pemazmur mengajarkan kita tadi di ayat yang kedua. Dia mengajarkan untuk kita selalu merindukan Tuhan. Haleluya. Ya, saudara boleh ya sedang mengalami gelisah, gundah gulana, galau karena pergumulan saudara. Tapi ingat, apakah saudara juga tetap merindukan Tuhan? Saya percaya kalau lebih besar rasa rindu saudara kepada Tuhan, maka saudara juga akan punya hati yang berserah kepada Tuhan. Maka kegalauan saudara tidak akan menguasai hidup saudara dan mengontrol hidup saudara. Tapi Tuhan yang tetap akan berdaulat menuntun segala pergumulan hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang kedua, ayat yang ketiga, firman Tuhan tadi yang kita baca mengajarkan kita kalau kita sedang galau, sedang gundah gulana, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, kita cari pelariannya secara dunia. Akhirnya bukannya selesai, malah tambah hancur saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab penyelesaian dunia biasanya dalam tanda kutip sifatnya semu atau cuman sebentar saja. Tapi setelah itu muncul lagi. Tapi di dalam Tuhan
Tuhan sanggup menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Oleh sebab itu hal yang kedua apa? Datanglah kepada Tuhan kalau saudara sedang gundah gulana, sedang galau. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga di ayat yang kelima tadi. Kita belajar saudara terkasih dalam Tuhan. Kita harus juga mau melangkah ke rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan kita akan berjumpa dengan begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Kita akan berjumpa dengan komunal, dengan komunitas yang sehat. Sehingga waktu kita bercakap-cakap, waktu kita sharing, mereka bisa memberikan input-input, masukan-masukan yang membangun kita. Dan tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di tengah-tengah komunal komunitas yang benar di rumah Tuhan, mereka juga akan bisa mendukung saudara di dalam doa. Sebab saya percaya dalam menghadapi pergumulan, kuasa doa itu sangat penting untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang keempat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-6b selalu mengajarkan kita apa? Untuk di dalam kegalauan kita selalu berharap kepada Tuhan. Haleluya. Ya, masalah boleh ada membuat kita gundah gulana dan galau. Tapi bukan berarti pengharapan kita pupus kepada Raja kita. Justru kita harus menambah pengharapan kita. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita tahu waktu kita berharap kita angkat tangan. Tuhan akan turun tangan menolong saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang gundah gulana, ayat yang ke-6c tadi dengan jelas mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur selalu. Wah, haleluya. Ayo kita bersyukur selalu. Sebab di dalam ucapan syukur kita, maka kuasa Tuhan akan bekerja dan menolong kita, mengangkat kita keluar daripada segala lembah pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati. Jadilah pribadi-pribadi yang saya juga memilih untuk kita terus mau berkemenangan dari rasa-rasa gundah gulana dan galau. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pendengar program ini dimanapun berada. Kalau di antara kami sedang ada yang mengalami kegalauan, gundah gulana, ada pressure, ada tekanan yang begitu berat menghimpit kami. Kami percaya kami punya Tuhan, kami punya Raja yang hebat. Hari ini kami mau mengangkat tangan kami. Dan kami percaya Tuhan turun tangan untuk membebaskan kami dari segala pergumulan kami. Sebab kami tahu Engkau sumber segalanya. Dan hamba berdoa, hamba melepaskan shalom, damai sejahtera yang datang dari Tuhan turun buat setiap kami. Haleluya. Amin.